Baik, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di segmen terakhir dan ada SMS yang masuk ke ke kita ya melalui HP ini. Saya bacakan. Ustadz, saya bertanya, misalnya seseorang tidak membayar ongkos kerja, itu hukumnya seperti apa? Misalnya buat rumah, yang punya rumah tidak mau membayar sisa ongkos, sah beribadah rumah itu? Terima kasih. Baik. Ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan sah tidak ya. Tetapi memang rumah ini masih belum berkah ya. Ketika misalnya rumah yang dibuat ini belum dibayar secara penuh ya gaji kepada orang yang buatnya, tentu rumah ini masih belum diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Matlul ghani zulmun," ya. Menunda-nunda pembayaran kepada bagi orang yang sudah mampu, maka itu adalah sebuah kezaliman ya. Jadi orang-orang yang zalim tentu saja tidak diberkahi hidup mereka. Jadi memang tentu saja kita harus berpedoman kepada hadis-hadis Rasulullah SAW ya, bahwa ada memang Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan secara khusus ya, berkaitan dengan pertanyaan ini. Kita bisa melihat misalnya melalui sosok 3 orang yang diselamatkan oleh Allah dari sebuah gua ya. Mereka sudah tertimbun oleh batu di gua tersebut, mereka tidak bisa lagi keluar dari gua itu ya. Tetapi kemudian Allah selamatkan mereka. Kenapa mereka diselamatkan oleh Allah? Ada 3 orang. Seorang adalah yang sangat berbakti pada orang tuanya. Yang kedua, seorang yang tidak pernah mau berzina. Dan yang ketiga adalah seorang yang sangat baik terhadap orang yang bekerja pada dia. Nah, jadi orang yang bekerja pada dia sudah sediakan ongkosnya. Itu boleh dilihat hadisnya. Hadisnya sangat jelas mengenai hal itu. Lalu orang yang bekerja sama dia itu belum mengambil gaji. Sekian lama nggak mengambil gaji ya. Tapi majikan ini ya, mengambil gaji ini untuk sebagai investasi ya. Dijadikan investasi ya, dikelola ya, uang gaji dari buruhnya ini kemudian menghasilkan banyak penghasilan, banyak produksi dan seterusnya ya. Ada banyak hewan ternak yang bisa dikelola setelah mengambil gaji dari buruhnya ini. Nah, suatu hari buruhnya itu datang kembali, ya, mau mengambil gaji. Maka kata majikannya, gajimu adalah semua hewan ternak yang engkau lihat ini. Nah, padahal gajinya tidak sebanyak itu. Gajinya adalah sebenarnya yang disediakan tapi karena sudah diinvestasi yang luar biasa, maka kata majikan itu, gajimu adalah semua, ya, semua hewan yang engkau lihat ini, itu semua gajimu. Bawa semuanya. Maka dibawa semuanya, tidak ditinggalkan satupun. Nah, itulah para pemirsa TV Allah muliakan, ketika mereka berdoa seorang, ya Allah, sesungguhnya dulu ya Allah, saya punya seorang yang bekerja pada saya dan ia belum pernah menerima gaji ya selamanya. Selama ini belum dia terima gaji. Tapi gajinya saya simpan ya Allah. Gajinya itu kemudian saya kelola ya untuk usaha saya, kemudian usaha itu pun sudah luar biasa sekarang. Nah, ketika dia minta gaji, saya serahkan semuanya untuk dia ya Allah. Nah, kalau itu saya lakukan hanya berharap ridhamu ya Allah, maka tolong lepaskan kami dari gua ini. Nah, jadi akhirnya batu gua itu bergeser ya. Berdoa yang satu lagi, bergeser lagi. Berdoa yang satu lagi, bergeser sampai mereka bisa keluar dari gua tersebut. Jadi memang luar biasa sekali. Dan Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan sebuah hadis, u'tul ajira haqqahu ya, qabla ayajifa araquhu ya. Berikanlah gaji kepada orang yang bekerja padamu ya, sebelum keringatnya kering. Seperti itulah harusnya kita upayakan supaya tidak ada hak-hak orang lain yang ada pada diri kita, sehingga kita kemudian membuat hidup kita tidak diberkahi oleh Allah ya, keluarga kita tidak diberkahi oleh Allah, rumah yang kita tempati tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seperti itu para pemirsa yang bisa saya jawab. Baik, kemudian ada pertanyaan yang kedua. Ustadz, kiban anu suamilun jiuhdat ba'bud ibadah. Kiban cara Ustadz? Ya, saya sudah sebut tadi ya, melalui kisah istri Imran. Caranya adalah dengan doa, Bu. Ya, jadi mungkin kita berharap dulu selama ini ikhtiar. Bagaimana anak jika suruh sholat, malas dan seterusnya. Mungkin saja kita melupakan doa. Ya. Istri Imran itu, dia berdoa pada Allah dan ia serahkan anaknya kepada Allah. Ya Allah, kita harus tekad seperti itu. Ya Allah, jadikan anak saya itu anak yang saleh. Kita doa pada Allah seperti itu. Dan kalau bisa meneladani istri Imran tentu luar biasa lagi. Ya. Malah beliau ingin tidak bersama anaknya. Subhanallah, ini luar biasa. Dia sudah serahkan anaknya jadi pelayan rumah Allah. Ya, dia datang sekali-sekali memang menjenguk anaknya. Ya. Tapi memang kebanyakan waktu dirinya itu tidak bersama anaknya. Padahal dia sebenarnya dulunya belum punya anak, ya, sama sekali tidak punya anak. Ya. Di usia dia sudah lanjut, kemudian Allah mengkaruniainya seorang anak. Tapi sebelum dikaruniai anak itu, ketika dia hamil, dia malah berdoa, ya Allah, ya, aku nazarkan untukmu apa yang ada di kandunganku ini sebagai orang salih yang menjadi pelayan rumahmu, ya Allah. Jadi tentu yang jadi pelayan rumah Allah, waktunya lebih banyak di rumah Allah daripada di rumahnya sendiri. Nah, tapi ternyata subhanallah, anaknya itu kemudian diberkahi oleh Allah. Rezekinya itu dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tentu saja kiatnya adalah jangan lupa untuk berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Gunakan waktu-waktu yang mustajabah doa. Ya. Misalnya setelah selesai sholat 5 waktu, ya kan? Setelah selesai sholat subuh kita berdoa, ya Allah, ya, jadikan anak saya menjadi anak yang salih, anak yang dekat kepadamu, yang menghormati orang tuanya, yang dicintai oleh masyarakatnya. Seperti itu, ibu sekalian. Kemudian kita juga gunakan waktu saat kita sujud di dalam sholat. Tentu saja kita tidak ucapkan dengan lisan, ya. Kita dalam hati kita setelah kita baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau dengan redaksi hadis yang lain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu dalam hati kita menyebut, ya, ya Allah, jadikan anakku anak yang saleh, dekat kepadamu, dekat kepadaku sebagai orang tuanya, dan dekat dengan masyarakat, dicintai oleh mereka. Nah, itu di hati kita. Terus kita setiap saat sholat, saat kita sujud begitu. Kemudian saat di tengah malam, ya, saat kita mengerjakan sholat tahajud, selesai sholat tahajud, kita juga berdoa pada Allah. Maka insya Allah, ya, insya Allah, Allah akan berikan pintu taubat buat anak kita. Ya. Anak kita seburuk apapun, sejahat apapun, ya kan, pintu taubat tetap terbuka bagi dia. Nah, tentu harus ada didampingi dengan doa-doa kita. Ya. Barakallahu fiik, ya. Mudah-mudahan memang semua keluarga kita menjadi keluarga yang seperti yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, kita akan sebutkan berikutnya mengenai kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, tadi kita sebutkan bahwa Nabi Zakaria saat sedang mengerjakan sholat, ya, saat sedang berdiri mengerjakan sholat, di dalam mihrab beliau itu ternyata datang malaikat saat itu, kemudian mengabarkan kepada Nabi Zakaria dengan kelahiran anaknya nanti, yaitu nama anaknya Yahya. Anaknya ini kelak akan menjadi seorang nabi. Ya. Lalu Nabi Zakaria bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati aqir. Ya Allah, bagaimana aku mendapatkan seorang anak? Aku ini sudah tua dan istriku belum punya anak seorang pun. Ya. Maka Allah berfirman, qala kadzalikallah yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Lalu Nabi Zakaria bertanya lagi pada Allah, qala rabbi ij'al li ayah, wahai Tuhanku, ya Allah, jadikanlah sebuah tanda untukku. Bagaimanakah tandanya bahwa aku akan punya anak itu, ya Allah? Maka Allah berfirman, qala ayatuka alla tukalliman nasa
thalathata ayamin illa ramza. Tandanya adalah engkau tidak bisa lagi bicara dengan masyarakatmu, tidak bisa bicara lagi dengan orang lain selama 3 hari 3 malam kecuali dengan hanya isyarat saja. Nah, jadi Nabi Zakaria meskipun kesibukan beliau dalam dakwah, ya, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbicara juga dengan masyarakat-masyarakat dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Namun demikian, tanda beliau akan mendapatkan seorang anak adalah dalam masa 3 hari 3 malam beliau tidak bisa bicara dengan siapapun lagi. Ya. Beliau nggak bisa bicara apapun. Apa maksud beliau bicara tidak? Lidah beliau tidak bisa berbicara. Tapi ternyata lidah beliau itu bisa bertasbih. Ya, karena Allah perintahkan, "Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar." Dan sebutlah nama Tuhanmu dengan banyak dan bertasbihlah di waktu pagi dan waktu sore. Nah, ini Allah sebutkan. Jadi Nabi Zakaria saat itu tidak bisa lagi berbicara dengan siapapun, dengan manusia manapun, tapi beliau bisa bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, astagfirullah, dan seterusnya. Tapi ketika ngomong dengan manusia tidak bisa lagi. Nah, kalau Anda sudah sampai begitu, berarti sebentar lagi istrimu akan mengandung. Nah, seperti itu tandanya. 3 hari 3 malam beliau tidak bisa berbicara. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, kemudian Allah melanjutkan kisah Maryam, ya. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Nah, ini ayat 41. Ayat 42, ya. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia." Nah, jadi subhanallah, keluarga Imran yang bukan siapa-siapa, ya. Imran itu seperti tadi kita sebut, ya, bukan nabi, bukan rasul, ya. Tapi ternyata cucunya Imran ini bisa seperti ini. Anaknya, ya, anaknya dulu, bukan cucunya, anaknya itu Maryam bisa seperti ini. Allah pilih anaknya itu, Allah sucikan anaknya dari seluruh wanita yang ada di alam semesta ini. Bahkan bukan hanya anaknya, bahkan cucunya malah lebih baik, lebih soleh daripada anaknya, karena cucunya adalah seorang nabi ulul azmi, itu Nabi Isa alaihissalam. Baik, para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Maryam kembali. Ya Maryamu qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujudlah kamu kepadanya dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di Maryam ini luar biasa, ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa ada 4 wanita yang menjadi sayyidatu nisa'i ahlil jannah, ya, yaitu penghulu wanita penduduk surga. Ada 4. Pertama adalah Maryam, ya, anak dari Imran tadi, ya, Maryam. Yang kedua adalah istri Fir'aun, yaitu Siti Asyah. Yang ketiga adalah Khadijah, istrinya Rasulullah SAW. Yang keempatlah putri Khadijah, yaitu Fatimah Az-Zahra. Para pemirsa TV yang dimuliakan Allah, demikian bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.